kita laksanakan tadi pagi di lingkungan RT 7 dan sudah kita laksanakan. Semoga di hari-hari selanjutnya kegiatannya makin kompak, kita makin ramai, dan kegiatan kerja bakti juga semoga makin rutin kita laksanakan. Dan ada Pak Palo, Pak Rodin, ini orang pentingnya sangat jadi. Kami menyambut dengan sukacita dengan semua. Jadi malam hari ini betul bahwa kita akan mengadakan rapat warga, agendanya begitu ya, karena ini memang agenda rutin di KPU tertuju. Saya ngiklan dulu ya Pak ya, supaya agaknya bertahan. Lalu beberapa rekan mungkin pakai kaos hari ini yang main bola gitu ya. Ini dalam rangka kami mau menyampaikan ini insentif Pak. Kelola kondisi kami tidak bisa mengadakan rapat di sana karena kondisi pos kami belum di wilayah itu masalah. Jadi ke depan tentunya ini pos RT 7 yang merupakan pasuknya RT RW 10 gitu ya. Di RT 7 sendiri selama ini menggaung-gaungkan bahwa ini pasum terbesar di kita di perwakilan Permata Selatan yang saat ini belum mendapat sentuhan sama sekali. Belum mendapatkan sentuhan, kalau janji-janji sih sudah ada. Saya curiga Pak, makanya kudu saya tanya. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini dapat dicontoh atau diduplikasi oleh RT-RT yang lain. Amin. Karena memang kalaupun warga pengen ngobrol sama saya juga rada susah juga. Datang ke kantor desa, ya tugas saya melayani masyarakat banyak. Baru ngobrol aja udah ada lagi tamu. Makanya jalannya harus seperti itu. Kaitan apa yang tadi disampaikan oleh Pak RT sesuai dengan namanya, Mujiono. Ya, benar nggak? Jadi yang namanya Mujiono itu ya tugasnya adalah memuji. Termasuk Bapak Ibu tadi sudah dipuji oleh Pak Mujiono karena sesuai dengan karakter namanya. Kenapa dilakukan hal itu oleh Pak RT? Yang pertama namanya Mujiono, muji. Yang kedua, masyarakat itu kalau nggak dipuji sulit buat ngeluarin duit. Masyarakat memang perlunya dipuji-puji aja begitu masyarakat. Padahal itu untuk kepentingan kita bersama. Itu adalah bagian dari sebuah trik Pak RT sehingga tercipta sebuah kantor yang mewah kan gitu ya. Sebuah kantor yang bagus. Makanya saya tersentuh, kantor saya aja nggak kayak begini. Untungnya saya biasa kantornya juga gombol Pak. Untungnya. Jadi tidak pernah punya keinginan punya ruangan mewah seperti ini. Karena kalau saya punya keinginan mewah seperti ini, khawatir saya tidak dapat melayani masyarakat saya yang total jumlah penduduk secara keseluruhan sudah 25.000 penduduk desa Pisangan Jaya. Jumlah kepala keluarganya 8.000. Kalau satu warga 5 menit tadi ngobrol sama saya, di 2 hari 7 malam nggak kelar ya. Tapi buat saya, kami selalu open, baik dari saya sendiri, dari perangkat-perangkat saya, kami selalu open ketika ada masyarakat silaturahmi ke kantor desa, karena memang kami selalu memberikan ruang kepada masyarakat desa bahwasanya kantor ini bukan milik kepala desa, bukan milik perangkat desa. Kantor ini adalah kantor masyarakat desa. Mau siang ataupun malam masyarakat datang ke kantor desa, pintu sudah disampaikan oleh Pak RT Pasung. Saya pernah menyampaikan ke Pak Rohim, kata Pak Rohim, ini saya Pasung. Ini lapangan panjang jasanya. Kalau kita kelola, kita rapihin, kira-kira ini bisa bermanfaat buat masyarakat kita. Baru kalau ini udahan jadi RT. Ya.
Begitu. Udah digambar Pak sebetulnya oleh beliau. Jadi gambarnya di sini ada lapangan bulu tangkis, di tengah lagi ada lapangan voli, ada lagi taman. Pada saat itu sudah digambar. Cuman kesininya udah sibuk sampai jalan ke kantor desa aja lupa beliau. Dan hingga insya Allah kepada kita di yaumul akhir nanti kita mendapatkan sama dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, perkenalkan nama saya Anto. Saat ini saya tinggalnya di depan pos RT 8 RW 10, bapak ibu semuanya. Di sini posisi saya sekarang sebagai Kodes, Koordinator Tolak Desa Pisangan Jaya untuk Partai P3, khususnya untuk Dewan Sarek. Seperti yang kemarin malam telah insya Allah kita semua tim yang ada di Gren Permata ini mengadakan silaturahmi ngopi bareng bersama Bang Balok juga, dan alhamdulillah kemarin juga sudah dihadiri oleh Bapak Dewan, calon Dewan kita. Mudah-mudahan nanti memberikan manfaat untuk kita semua, bapak-bapak ibu semuanya. Tujuan daripada ya karena saya dari P3 ya Pak Bu, ini mohon maaf untuk mensosialisasikannya. Jadi sedikit saja Bang Indo, mohon maaf, dan Bapak mungkin di sini ada dari BPM Sarif Hidayatullah. Insya Allah, amin. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jadi dengan kerjasama bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya warga RT 7, insya Allah menjadikan suatu kebanggaan saya secara pribadi sebagai tetangga. Nah nanti untuk alat peraga Mas Tommy mungkin besok saya titip ya Mas ya, Mas Tommy atau Cak Ali nih yang deket nih. Nanti saat ini alat peraganya yaitu untuk Dewan Sarif ini di Partai P3 nomor 17 urutan partainya, dan di urutan untuk dewannya itu nomor 1. Makanya dengan nomor 1 insya Allah bapak-bapak ibu-ibu semuanya, dewan kita ini insya Allah dilantik. Amin. Amin. Amin, amin. Jadi mungkin RT, Pak Edo, dan bapak-bapak semuanya, mohon maaf mungkin dari saya kurang lebihnya. Jadi itulah sekelumit untuk dari Dewan Dayat yang mungkin nanti lebih jelas dan detailnya bisa Pak RT dan rekan timnya yang nanti akan mensosialisasikan kepada warga RT 7 semuanya. Jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mari kita bersatu membangun Gren Permata Sepakat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan di RT 7, di mana lagi? Dari GRT yang mobilisasi kapan? Kita nanti datang ke rumah Pak. Dan sebisa mungkin nanti kalau dari Pak RT ada apa sosialisasi, mohonlah untuk apa out of the record lah, yang selalu di nanti takutnya ada disalahgunakan seperti kata. Intinya saya cuma mau mengingatkan bahwa RT 7 ini dulu tidak dikenal, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat waktu pemerintahan siapa Lurah Saat ya? Ya, sebelumnya. Ketika pemerintahan RT 7 sudah berjalan, nah ini ceritanya unik nih. Saya ketemu Bang Balon waktu itu, ketemu sekali, tiba-tiba langsung dilirik. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Dan jadi ketika ketemu pertama kali itu, ingat saya di tempat makan apa ya namanya itu? Apa yang ya itu pertama kali ketemu, kemudian ngobrol-ngobrol, terus
tiba-tiba langsung kasih jalan aja. RT 7 saya kasih satu, wah ini luar biasa ini. Luar biasa. Jadi perkembangan pembangunan di RT 7 dari mulai jalan Anggur 1 itu beliau waktu itu ya sama. Jadi memang perkembangan di RT 7 itu dari mulai Anggur 1, Anggur 2, kemudian terakhir di Anggur 3 sebagian ini memang atas sentuhan beliau dari dana aspirasi Dewan waktu itu dari P3 ya, dari P3 Dewan Syarif. Jadi intinya kita jangan pernah menjadi kacang lupa dalam kacang lupa dengan kulitnya. Jadi pesan dari saya, apa yang sudah kita nikmati, apa yang sudah kita jalani, kita jalani roda KBC, ya kini saatnya kita berterima kasih dengan cara yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anto. Kita juga tidak perlu menyumbang untuk bangun jalan, walaupun waktu itu ada yang kalau boleh dibilang nggak sabar sih, kalau nggak sabar karena udah becek, kalau hujan dikit banjir masuk ke dalam rumah. Jadi saya juga mengapresiasi dari saudara-saudara yang waktu itu membangun. Belum, Anggur 1, Anggur 2, Anggur 3. Ini Anggur 4 selama ini belum dapat nih Pak. Anggur 4 itu karena swadaya dari warga Anggur 4 sendiri. Itu untuk kedepannya perawatan jalan gimana kalau kita di warga Anggur 4 minta aspal itu Pak. Asik. Ini mohon maaf nih kalau ada Pak Panto apa oleh Bung Anto kaitan tugas beliau untuk mensukseskan salah satu caleg, itu beliau berharap bahwasanya kita harus bersatu. Tapi ketika ada sebuah permintaan infrastruktur, kenapa saya yang jawab? Karena yang melakukan judul-judul usulan itu adalah saya Pak. Artinya dalam hal ini saya punya banyak beberapa jaringan, baik itu anggota DPRD Kabupaten, anggota DPRD Provinsi, dinas-dinas di Kabupaten, baik Cipta Karya, Bina Marga, Perumahan dan Pemukiman. Kebetulan di sana banyak teman-teman saya. Jadi kalau permintaan tadi kaitan yang nomor tadi itu terakhir pengen di hotmix, nggak ada yang mustahil itu loh Pak. Karena kalau kita bicara duniawi tidak ada yang tidak mungkin. Karena Pak Rohim, makanya Pak Rohim tadi cerita baru kenal sekali aja ketemu sama saya sudah saya kasih hadiah branding. Brand Permata Sepatan ini diserah terimakan. Dari mulai 2020, 21, 22 kami pemerintah desa sering bersurat kepada dinas agar bagaimana caranya Grand Permata ini diserah terimakan, maka dilakukanlah pressure oleh dinas. Tujuannya adalah agar bisa dibangun dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Tangerang melalui dinas-dinas yang ada di kabupaten. Tinggal Pak Rohim dicatat, Pak Anto dicatat. Siap. Tadi usulan saudara kita, ya karena memang itu tadi sebetulnya Pak terhambat gara-gara ganti RT sih sebetulnya. Sebetulnya. Kalau saya kan kuncinya di Pak Rohim. Kalau kata Pak Rohim bangun Pak, saya bangun. Karena itulah saya, sebelum saya baru kenal dengan Pak Rohim, kami sudah saya berikan hadiah paving block depan rumah dia. Kalaupun pada saat pelaksanaannya renungsan ya Pak Rohim ya. Renungsan lah kata orang saya. Agar jangan terjadi kayak kemarin tuh Pak. Begitu semalam sehari hujan ya kita kebanjiran. Gitu. Karena memang nasib kita tinggalnya di sawah.
Ini kan semuanya sawah nih, dulunya ini semua perumahan. Nah, saking senangnya kita begitu ada marketing menawarkan kalimat terakhir bebas banjir. Saking senangnya kita, ternyata kita tidak bisa banjir. Rupanya tanah banjir bebas banjir. Jadi kalau air banyak ya terserah. Ini mungkin warga ada yang belum tahu tentang penjelasan titik ya. Mungkin kan pembangunan titik jalan A, B, A. Di sini diambil 3. Itu tuh pembangunnya cuma setengah. Apa ini dianggap setengah titik atau titik penuh? Ya, mungkin penjelasannya seperti Saya tadi Nama dulu nama. Oh ya, Biar nama. perkenalkan saya dengan Dede Pak, bagian tim pembangunan di RT 7 Pak. PUPR nih. Terus terang saya sangat menarik tentang infrastruktur. Yang ini kebetulan terjadi ya, saya mau bercerita sedikit nih. Kebetulan kemarin hujan lebat di kami di Grand ya. Sangat lebat Pak. Ini kadang banjir. Kebetulan kemarin kita ada kasus sama perumahan Gardenia Pak, masalah perbatasan saluran air. Nah, itu saluran air itu cuma satu, dari Gardenia ke Grand itu cuma satu jalur dan juga sangat kecil Pak menurut saya. Jadi kemarin dia ada pembobolan paksa, bendungan, sebenarnya bukan bendungan ya, ada parkiran yang dihancurkan sama mereka. Itu suatu pelanggaran sebenarnya karena memasuki ranah lingkungan Grand Permata tanpa izin RT. Jadi begini Pak, menurut saya kalau misalnya untuk saluran itu Pak, dia tidak jadi masalah. Saya minta tolong mungkin Pak Lurah untuk sebagai penengah untuk itu atau gimana dengan timnya Pak Anto, biar tidak ada masalah di saluran air, terutama di pojok ya itu ya. Jadi yang saluran dari Gardenia itu selalu muntahnya ke kami Pak. Gitu. Kalau untuk hanya tingkat RT ke RT-an paling mentalnya di situ-situ aja. Mungkin ini harus lebih perangkat yang lebih tinggi tingkat kelurahan mungkin, untuk menyelesaikan masalah saluran di pojok itu Pak. Gitu. Menurut saya sih itu aja sih Pak. Saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tete. Oke, ini lagi-lagi ke siapa ini? Bang Ibu-ibu satu lagi dah. Dari Kaitan saluran pembuangan air yang sudah disediakan oleh developer. Bahkan pernah juga developer mengundang ketua RW, baik itu RW 10 maupun RW 11. Dilakukanlah mediasi, diberi penjelasan, diberi ketegasan bahwa memang saluran tersebut adalah berfungsi untuk RW 10 dan RW 11 pada saat perumahan itu akan dibangun. Tapi yang saya lihat dalam isi video tadi itu mah udah bukan saluran lagi. Kalau parkiran rumah warga mah udah bukan saluran. Artinya dalam hal ini nanti bisa kita undang Pak RW dengan barang bukti video yang sudah ada tadi, bahwa ketika terjadi musim hujan, tugas utama kita adalah bagaimana caranya itu air dari Gardenia yang tidak harus debitnya kencang, itu adalah bagian daripada sebuah kelemahan kita bersama. Karena memang kalau dari Gardenia, Grand Permata, Kampung Sarakan tuh kan turunnya ke situ tuh turunnya. Kampung Sarakan terus ke Kamarin. Itu terlalu jauh sebetulnya Pak. Makanya kenapa kami pemerintah desa selalu mengadakan normalisasi kali atau irigasi mulai dari RW 11, 10, RW 4, RW 13 dan RW 12. Kami sering melakukan setiap tahun. Tujuannya ketika di musim penghujan turun, itu sungai atau irigasi dangkal. Jadi dapat menampung air yang arusnya besar atau tumpah airnya banyak.
itu tadi kembali kenapa saya fokus terhadap pembangunan infrastruktur terkait jalan. Jadi kalau jalannya udah kita tinggiin mah tuh Pak, nanti airnya juga nggak naik ke jalan kita, paling naiknya ke rumah kita. Begitu. Kalau naik ke jalan kan bukan urusan kita ya. Kalau naik ke jalan urusannya saya kan begitu. Tapi kalau naik ke rumah udah bukan urusan saya. Urusan yang punya rumah masing-masing. Untuk lebih baiknya lagi, kalau memang tadi masih belum selesai ya Pak RT. Udah selesai belum? Sudah. Berarti hebat. Sudah tahu. Udah belum? Saya nggak pakai yang itu, kalau itu ya kali apa dia, bos itu pakai kaos yang satunya. Ini gara-gara dia dibikin jalan sendiri. Di pondok jalan sendiri. Di dua yang kita sampaikan tadi ini, jangan lupa semua itu terlaksana apabila kita juga harus mendukung lah yang apa yang disampaikan Pak Anto tadi terkait dengan saudara kita yang Pak Sari Hidayatullah ya, nomor 1 Kabupaten Kutai ya, DPRD. Terus sekali lagi butuh dukungan Bapak, Ibu sekalian, guna hajat kita yang terkait yang tadi disebutkan bisa segera terrealisasi. Dan mengingat kali jangan lupa untuk kita tunggu untuk sosialisasi peragam saya titipin sama siap lebih cepat ya. Oke, pada akhirnya dari hasil kumpul kita semoga membawa manfaat dan berkah buat kita semua untuk pembangunan di RT Ibu. Dan saya selaku pembacara mewakili dari pengurus RT, petugas RT, petugas partai ya, petugas RT mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Balon selaku Lurah di Sanjaya, Pak Anto, Pak Cui, mungkin dari tim sukses, Pak Rohim selaku penasihat kami di RT 7 mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak kalian.